Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sore. semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengobrol mengenai tentang Wali Songo. Membahas tokoh-tokoh hebat yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Bersama Bapak Ustadz Husni, Haji Hus, Muhammad Husni Tamrin SAG. Bapak Ustadz Muhad uh, Haji Haji Muhammad Muhammad Husni Husni Tamrin Tamrin SAG. SAG. Baik, berbagai hal menarik mulai dari strategi dakwah mereka yang unik, bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya lokal, hingga pesan-pesan penting yang masih relevan hingga saat ini. Jadi kita akan membahas satu persatu yang menarik. Jadi sebelumnya Ustadz, kita izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rafa Perditama dan ini Wisnu Pranoto Negoro Santoso. Dan ini Rafli Ahmad Fauzi. Saya Said Al Gibran. Nah, dari kami dari MTSN Negeri 5 Jakarta, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Saya terima silaturahminya, semoga hal-hal menjadi manfaat. Amin. Amin, amin. Baik, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Menurut Ustadz, bagaimana konteks sosial, politik, dan budaya di Nusantara saat Wali Songo mulai berdakwah dan bagaimana mereka menyesuaikan strategi dengan situasi tersebut? Ya, pertama yang mereka lakukan niatnya lillahi ta'ala, sesuai dengan budaya Indonesia. Pada saat itu Wali Songo berdomisili di Jawa. Jawa sangat kental budayanya. Adaptasi budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan saat itu didominasi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Mereka menyebarkan sesuai dengan satu prinsip, yaitu bermanfaat. Salah satunya rahmatan lil alamin. Iya kan? Oleh karena itu dalam adaptasinya para Wali Songo sesuai juga dengan budaya yang terjadi saat itu. Jadi persoalannya cuma satu, mereka bagaimana bisa memasuki ruangan yang tidak membentur budaya tersebut. Iya kan? Iya. Jadi kata lainnya, mereka menggunakan metode akhlak yang diutamakan. Jadi apapun persoalannya, kalau akhlak didahulukan, ilmu akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi para Wali Songo itu sesuai dengan budayanya, dia memasuki wilayah tersebut sesuai dengan sosialnya. Jadi tidak menabrak tradisi yang ada pada saat itu. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh dah. Ya Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua yaitu banyak yang berpendapat bahwa Wali Songo bukan hanya tokoh penyebar agama, tetapi juga reformas sosial. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal yang? Iya, sangat wajar. Jadi para Wali Songo ini menerapkan yang tadi saya bilang, penyebarannya bukan sekedar dakwah saja ya, tapi bagaimana membentuk masyarakat menyadari bahwasannya sesungguhnya apa yang terjadi hablum minannas merupakan kerjasama di antara manusia. Jadi dengan kata lain, Wali Songo ini tidak menganggap satu penyebaran yang yang disebarkan, tapi dia mensosialisasikan lingkungan budaya tersebut, ya kan. Banyak contoh-contohnya nanti ya, seperti beduk, ya kan. Jadi satu hal yang tradisi untuk mengingatkan ada peristiwa siang, sore, malam, ya kan. Jadi lebih cenderung juga bercerita
berkenaan dengan hablum minannas gitu ya kan, tanpa ada benturan lagi Mas. Jadi tanpa disadari para wali songo itu menyiarkan satu budaya yang sifatnya untuk menjaga manusia dengan manusia. Jadi tidak menganggap bahwa ada satu perbedaan. Sama ratakan. Nanti ditunjukkan dalam satu sikap. Yang membedakan dia mulia itu dengan sikap. Salah satunya berhala. Jadi perlu ditekankan manusia dimanapun berada, itu akhlak nomor utama. Itu penyiarannya mereka sangat bagus itu. Dan untuk pertanyaan yang keempat, yang Ketiga. Teman saya yang mau tanya. Ustadz, apakah ada pengaruh dari peradaban Islam di Timur Tengah, India atau Tiongkok dalam metode dakwah yang dilakukan Wali Songo? Kalau dampak sih masih lokal ya, dalam arti Indonesia ya. Ya. Karena Indonesia budayanya banyak sekali, ada suku-suku yang berbagai macam suku kan. Sementara di Timur Tengah itu satu paham ya kan. Ya. Sehingga dikit sekali mempengaruhi budaya mereka. Lebih cenderung ke wilayah Indonesia sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, suku-suku Indonesia yang terjadi di sekarang ini banyak diadopsi dengan kalimat sesuai dengan lingkungan. Jadi nggak bisa dia keluar gitu ya. Masih cenderungnya sedikit lah pengaruh keluarnya ya. Sementara negeri Saudi kan berbeda lingkungannya ya kan. Iya. Dengan berbagai suku di sini, para wali songo bisa menyatu. Sementara di sono berbeda sedikit, bentrok. Iya kan? Iya. Terpisah. Sementara India yang tadi dibilang kan, itu penyiarannya berbeda. Kalau India per pintu. Makanya ada jamaah tabligh. Pakai pintu dia kan. Karena di sono budaya masih kental sekali sampai sekarang. Kalau Indonesia bisa berubah kan. Dari Buddhisme, Hinduisme jadi Islamnya mah ada lah ya kan. Jadi kalau di Timur Tengah bangsa sangat sedikit pengaruhnya ya kan. Tapi lebih cenderung dengan sikap sih ya. Wali Songo kan datangnya juga dari Timur Tengah, banyak kan tuh kecenderungannya untuk hal-hal penyiarannya. Jadi ada komennya. Iya kan? Nah, jadi kecenderungan untuk mengadopsi ke wilayah lain ada kemungkinan, tapi sangat relevan dengan keadaan nanti. Ayo, Makanya Boy. Ustadz, lanjut sama teman saya. Ya Ustadz, pertanyaan keempat. Dalam catatan sejarah, apakah semua Wali Songo berasal dari Jawa atau ada pengaruh tokoh luar yang kemudian menjadi bagian dari Wali Songo? Oh, iya. Jadi perlu diketahui para Wali Songo ini ada keturunan dari Persia, dari Arab, ya kan? Mereka cenderung dengan beradaptasi. Mereka lahir di Indonesia dengan nenek moyang latar belakang berbeda-beda. Kebanyakan dari daerah wilayah luar Indonesia. Yang banyak dari dari Indonesia itu Kalijogo. Ya Jogja itu. Dia banyak tradisi dari Indonesia aslinya. Yang lain campuran tuh. Gunung Jati itu dari Timur Tengah, iya kan? Iya, ada yang dari Cina-nya itu kan ibunya kan, mereka lahir di Indonesia. Tapi pada dasarnya mereka keturunan baik-baik. Ya. Ada istilahnya masih ada berbau Rasulullah gitu. Turunan Wali Songo ya, yang Wali Songonya ya, kan ada 9. Ada 9. Namanya Wali Songo itu bahasa Jawa. Songo 9. Adanya di mana aja? Pertama Surabaya, daerah Gresik, daerah Jogja, Cirebon. Jadi banyak daerah-daerah yang di wilayah para Wali Songo. Ada komentar?
biar mantap gitu. Nah, iya. Kalau Pak Solihin ngajar apa? Kalau untuk Pak Solin sendiri, dia ngajar kalau nggak salah ini Tafis. bukan tahfiz, apa ya? Oh, nggak diajarin ya? Enggak, kalau akidah ya. Oh, Pak Solin ngajar akidah. Ya kawan saya. Kawan lama. Yo, kawan lama dari anak saya sanawiyah. Oh, Anak saya kan jebolan sanawiyah semua. pantas. Oke. Iya. Kalau misalnya dalam dakwahnya nih Stat, Wali Songo itu kan dikenal sangat inklusif, Iya. ya kan, terhadap berbagai kalangan. Jadi bagaimana prinsip inklusivitas ini diterapkan dalam konteks dakwah modern yang sekarang? Ya, jadi kalau menurut saya hal dakwanya para Wali Songo disesuaikan dengan lingkungan. Dia tidak merusak budaya yang sudah ada. Dia selalu masuk dalam lingkungan yang sifatnya bisa menengah, bisa atas, bisa bawah. Tergantung dia. Jadi saya mengalami sendiri, saya jebolan pesantren Wali Songo lah istilahnya. Ya kan, pesantren tradisional yang sifatnya bisa mengadaptasi di bawah bisa, di atas bisa, di tengah-tengah bisa. Tapi sesuai dengan koridor yang kita dakwakan bahwa kita menjadi yang bermanfaat lingkungannya. Seperti dibilang sebaik-baik orang yang bermanfaat pada lingkungan. Jadi tidak menabrak yang sudah ada. Jadi bahasanya Islamnya bukan untuk sendiri, bukan untuk kelompok, tapi Islamnya untuk rahmatan lil alamin. Kan ada kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah dia harus dakwah dalam keadaan tertentu, ya kan? Banyaklah contohnya. Kalau orang Wali Songo bisa saja dia di lingkungan atas itu dalam sisi apa ya? Kalau menurut saya itu dalam sisi adaptasi yang sangat sesuai. Misalnya sampean di lingkungan ABRI, Wali Songo akan masuk sesudah karakternya. Apa motivasi seorang ABRI adalah semangat, berjuang, membela negara adalah pahala, gitu kan. Jadi masuk lingkungannya. Jadi dia nggak sendiri gitu ya. Dia bisa untuk kalangan juga, kalangan tertentu, umum, fleksibel lah bahasanya. Jadi mereka masuk gitu ya Stat ke lingkungan gitu. Iya. Oke. Jadi kata lain dia tidak pernah memprioritaskan sesuatu yang sudah biasa pada dirinya, tapi dia begitu melihat sesuatu yang berbeda dia akan coba masuk. Jadi mengikuti budaya terutama budaya zaman dulu ya kan. Iya, oke. Kayak beduk itu kan tradisinya bukan di Arab kan nggak ada beduk ya kan. Iya, benar. Iya. Di Arab nggak ada beduk. Banyak pertanyaannya. 10 aja sih Stat. Iya. Yang ketujuh. Itu jawaban nih. Yang ketujuh. Tadi di audit ya. Iya, nanti diedit lagi. Apa yang membuat pendekatan Wali Songo unik dibandingkan metode penyebaran Islam di wilayah lain di dunia? Gimana ya pertanyaan ulang ini? Apa yang membuat pendekatan Wali Songo unik dibandingkan metode penyebaran Islam di wilayah dunia? Oh, Wilayah metode yang unik sekali. Ya, Yang unik itu melalui salah satu bentuk budaya Jawa. Seperti wayang kulit. oh ya, Ya kan? ya, Dongeng-dongeng ya apa? Misalnya permainan wayang. ya, Ya kan? Di situ terkenal dengan kalimat syahoda apa syahada ya. Jadi yang berperan ketika itu Kalijogo. Mainin wayang itu Sunan Kalijogo.
itu sangat unik sekali penyebarannya. Sehingga budaya-budaya pada saat itu melihat tokoh-tokoh yang hebat kalah dengan kalimat syahadat. Nah, jadi tokoh wayang itu kalau membaca kalimat syahadat bisa menang gitu. Nah, itu yang paling unik sekali menurut saya itu. Nah, jadi permainan wayang, gamelan lah katanya, wayang kulit itu kan diperankan terjadi pada Wali Songo di saat Sunan Kalijaga. Itu berperannya sangat unik gitu ya menurut saya kan. Berarti bukan ini doang ya Ustaz? Hah? Bukan kayak penyebarannya, bukan kayak ceramah doang gitu Iya, kayak. bukan ceramah saya, tapi dengan budaya dia. Seperti layaknya kumpul-kumpul zaman Hindu kan, ngumpul orang meninggal ngumpul-ngumpul. Iya. Sama Wali Songo kumpul-kumpul, iya baca-baca jikiran gitu. Oh. Jadi ada metode yang dimasukin tanpa disadari penyiaran itu Mas gitu. Ya, makanya ada 7, ada 40, itu kan tradisi mereka ngumpul tadinya tuh. Iya. Budaya lain ya kan. Dalam hal kematian misalnya ya kan. Mereka masuk ya bercerita lah, daripada ngumpul diem aja lebih baik mengingat Tuhan. Itu budaya yang unik. Jadi budaya dimasukin dengan tradisi, ya kan? Tradisi dimasukin dengan agama. Jadi sangat kompleks. Iya. Pertanyaan yang ke-8 Ustadz. Apa filosofi utama yang menjadi landasan dakwah Wali Songo dan bagaimana hal tersebut tetap relevan untuk umat Islam saat ini? Tradisi yang sangat dominan mereka penyebarannya bahwa Islam adalah satu bentuk yang wajib dipahami, bahwa di mana dia Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam Indonesia tidak bisa disamakan dengan kelompok lain, ya kan? Jadi contohnya Islam, jadilah Islam Indonesia, ya kan? Nggak boleh ikut-ikutan yang sifatnya dikit-dikit harus dengan budaya Saudi, contohnya berpakaian, ya kan? Ya pakaian ini kan pakaian bukan. Kalau Islam mengatakan berpakaian itu menutupi aurat. Aurat Imam Syafi'i sampai dengkul dan pusar, ya kan? Jadi sampai ibadah pada Tuhan bisa pakai sarung, bisa pakai celana, nggak harus dengan gamis. Ini kan budaya Timur Tengah, iya kan? Bukan budaya asli. Nah, jadi dengan kata lain sangat apa ya, pas gitu ya sampai sekarang gitu. Tidak luntur untuk menghilangkan budayanya. Sarung, ya kan? Baju koko, baju biasa, ya kan? Tidak harus dengan gamis, dikit-dikit gamis, ya kan? Pak Ustadz pernah ke Arab pasalnya. Pokoknya yang membedakan orang Arab itu bukan orang Arab, pakaian. Ada orang pakai sarung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah ini Indonesia nih. Pasti di Indonesia. Iya, udah ketara. Udah ketara, apalagi pakai peci hitam tuh. Udah Indonesia. Sampai saya waktu di Arab, di Madinah, mengatakan, min aina? Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Iya dari peci. Udah ketebak, akhirnya dia minta tukeran barter. Peci saya kasih dia. Saya dikasih topi haji sama dia kan. Ya memang saya haji kan ya. Jadi begitu Mas. Ngomong-ngomong, kita keasikan banget sampai mohon maaf Ustadz, mikrofonnya. Iya, ke bawah. Keasikan ngejelasin, ikut Iya. nurun. Tapi kena nggak ntar? Kena, insya Allah masuk Ustadz. Ya, oke. Oke, pertanyaan ke berapa? Ke-9 berarti ya? 9. Namanya Airut. Di Airut. Itu? Marunda. Wih, jauh banget ya. Wih, di ini. Wih, di Gang 1. Al-Ikhlas Masjid. Di mana jalan barunya? Kosambi. Hah? Kosambi. Oh. Pak Ustadz ngisi remaja di Gang 1. Masjid Al-Ikhlas gede tuh. Jadi Kosambi masuk Alpa, Rolmidi, belakang pasar.
Udahlah gampang lah itu. Ya Pak. Suka ngajar di situ berarti. Enggak, anak remaja sebulan sekali. Bisa. Ustadz, pertanyaan yang ke-9 Ustadz. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya global saat ini, apakah metode dakwah Wali Songo masih relevan untuk Masih sangat relevan ya. Salah satunya sekarang kan modelnya dengan apa ya? Handphone ya. YouTube kan banyak metode-metode dakwah yang mereka berasal dari penyiaran Wali Songo. Iya kan? Salah satunya ya tadi saya bilang cerita tentang wayang yang di YouTube kan, yang diperankan oleh orang-orang Islam. Jadi para Wali Songo itu sangat tahu kondisi, karena sebagiannya juga para Wali Songo itu keturunan daripada Nabi Rasulullah, garis keturunannya. Walaupun dia bukan yang lagi gembor-gembor adalah Habib ya. Mereka ada dua, ada Habib, ada Syahid. Nah, jadi kalau Wali Songo bukan turunan dari Habibnya, Syahidnya. Nggak ada Habib Gunung Jati. Ya kan, adanya Syarif, Syahid Gunung Jati. Jadi pada dasarnya mereka sangat kental dengan garis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bukan dikategorikan seperti Habib, tapi mereka menyelinap, mengganti namanya. Disesuaikan dengan lingkungan Jawanya. Jadi pada dasarnya mereka orang Arab, hebat kental. Garisnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya Ali, Fatimah. Fatimah punya anak, ya kan? Punya anak, menyebarlah. Terjadinya yang diekspos dengan kalimat Habib, ada yang diekspos dengan kalimat Sayyid. Ini sangat kental. Nah, bagi kelompok-kelompok orang pondok pesantren tradisional, itu pasti dikenal dengan Sayyidnya. Ya, pesantren ada dua, modern dengan tradisional. Ya, kalau modern contohnya Gontor. Kalau yang tradisional semi-semi modern itu Tebu Ireng. Iya, Tebu Ireng. Pak Haji kebenaran daerah sono. Saya jebolan pesantren daerah Jawa Timur. Jadi kena nggak nih dalam hal itu dengan metode modern yang dilakukan oleh para Wali Songo? Sangat relevan. Sangat relevan. Karena dia tidak menyinggung sesuatu yang sudah terjadi. Dia cuma menstabilkan suatu lingkungan yang ada, mengikuti tanpa disadari masuk. Tuh, contohnya ya banyak lah ya yang terjadi ya kan. Pertanyaan terakhir berarti. Iya. Untuk pertanyaan terakhirnya, apa pesan Ustadz untuk masyarakat Muslim tentang pentingnya memahami sejarah Wali Songo sebagai bagian perjalanan dakwah di Nusantara? Pertama yang saya garis bawahi adik-adikku yang saya hormati, jangan berbicara Islam kalau nggak ada buktinya. Buktikan kalau Anda seorang Muslim, ya kan? Apa buktinya? Orang yang bermanfaat. Kita menolong orang jatuh, masa ditanya dulu, lu agamanya apa? Kan nggak mungkin. Iya, Pasti. benar. Jadi pembuktian itu penting. Contohnya Tuhan adalah Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Buktikan kita tuh pengasih sama orang tanpa memilih, ya kan? Penyayang ya jelas Allah memilih orang Muslim, tapi kita pengasihnya kepada siapa saja. Orang yang kita lihat cedera kita tolongin. Masa nanya dulu tukang minta-minta, lu agamanya apa lo? Kristen? Nggak mau gua. Enggak. Langsung nolak. Iya, mereka itu sangat rahmatan lil alamin, artinya berperan dengan sudut-sudut pandang yang sangat pasti bahwa mereka terjadi karena ciptaan Tuhan. Mereka tidak mau kan, tidak mau milih karena terpilih dia jadi Kristen, dia jadi Islam. Iya. Kita juga nggak tahu kalau kita di Amerika lahirnya, mungkin kita nggak di Sanawiyah kan, di lab school ya kan. Iya. Jadi Yang
sangat apa ya, naif kalau seandainya kita mengkategorikan seolah-olah kita sendiri gitu. Hanya orang-orang kita saja yang kita tolong. Bebas. Contohnya Arab Saudi itu kalau motong kurban, ya kan nggak perlu pada dagingnya dimakan kan, dilempar ke negara Afrika. Orang-orang non Muslim Membantu ya. membantu. Jadi kalau Anda motong apa saja yang sifatnya mengasihi orang, itulah metode rahmatil alamin. Jadi masuk dengan segala macam cara. Nah, tinggal kita memahami Islamnya harus benar dengan kafah, dengan pembuktian. Ente istighfar, ya buktiin pemaaf sama orang. Dikit-dikit berantem, nggak baik gitu, ya kan? Jadi kalimat istighfar itu aplikasinya adalah pembuktian. Contohnya ente minta kaya, ya goni, ya patahu, ya rojaku, minta rezeki, ya kan? Buktikan sama orang pemberi. Jadi kata Tuhan, bagaimana aku mengasihi lu sama makhluk Orang gua lain nggak aja. ngasih, ya kan? Nah, gitu maksudnya saya. Makanya saya jurusan dulunya Usuluddin. Kalau sekarang UIN ya namanya ya. Tapi saya orang perbanding, orang berpikir. Bukan jadi guru saya nantinya. Nah, kalau guru-guru itu kan dari tarbiyah. Dia ngajar nantinya. Kalau saya orang berpikir. Jadi pembuktian, usuluddin. Ya kan, ada tarbiyah, ada syariah, ada dakwah, fakultasnya berbeda-beda nanti di UIN tuh. Kalau Pak Haji fakultasnya usuluddin. Ya, makanya gelarnya SAG. Kalau yang lain kan Ada SPD, SPD, SPDI, SPDI, gitu. ya. Beda-beda. Kalau kita SKG. Sarjana Agama. Jadi teman-teman ini saya hanya cuman bisa menggarisbawahi, jadilah orang yang tidak memandang sebelah mata. Ya kan? Siapa saja kalau mau ditolong ya silakan. Siapa saja yang namanya membantu ya boleh. Jadi dengan kata lain, hidupnya ini tidak sempit, hanya tertentu saja, tetapi menjadi lingkungan yang bermanfaat. Karena ilmu yang nggak ada di sekolahan, ilmu bermasyarakat. Contohnya nanti udah gede, udah apa di Dirasakan. lingkungan ya, udah jadi lingkungan seperti masyarakat ini. Karena masyarakat ada 3, ada yang benci, ada yang senang, ada yang masuk bodoh. Kita baik, tetap aja dibenci. Ya kan? Kita baik, tetap aja orang masih bodoh. Emang siapa lo? Lu gua N. Ada orang yang sayang, yang sifatnya walaupun bagaimana udah lalu tetap nolong kita. Dimanapun Anda berada, berteman pun demikian, sekolah pun demikian. Ya, jadi dengan kata lain, peran Wali Songo bagi kita pendakwah itu pendekatannya adalah halak. Kenapa harus ada A, B, C, D? Akhlak dulu mas, baru B berilmu, baru C cerdas, ya kan? Berilmu doang kalau nggak ada akhlaknya kacau, Kosong ya. kosong, ya kan? Anda saya terima dengan akhlak saya, ya kan? Kalau ilmu ya relatif kan, di atas langit ada langit, tapi akhlak itu tuntunan Rasulullah. Kenapa Rasulullah disebut Al-Amin? Karena akhlak. Nah, Wali Songo itu berperan sekali dengan akhlak budayanya. Jadi dia penyiarannya dengan akhlak lebih utama. Ilmu nomor 2. Artinya sesuai dengan apa kapasitasnya. A, B ya kan? Anda baru tahu kan? Kenapa ada huruf A, B, C? Ini nafsiran saya ya, bukannya khusus ya. Ya, untuk pribadi saya A itu akhlak, B itu berilmu, C itu cerdas, D itu ya disiplin. Wah, Ada disiplinnya sesuai dengan karakternya. Kita jurusan apa nanti kuliah, penyebarannya di situ, tapi masuk dalam bidang agama. Ya, itu ngomong-ngomong nggak dikasih air ini kita. Enggak, iya. katanya mohon maaf ya saya nggak nyiramin. Iya nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Mm-mm. Kita juga sebentar doang kan. Iya, jadi Cuman
Mudah-mudahan bermanfaat lah ya kan. Iya. Kalau Amin amin. kalau sifatnya masih umum ya mohon dikoreksi kembali lah ya kan. Ya, siap. Bilang Pak gurunya mungkin orang lingkungan sanawiyah pasti kenal sama saya. Iya. Iya. Siapa sekarang Apanya tuh? kepala sekolahnya? Ganti jadi Bapak Abdul Munib. Oh iya iya. Iya. Nak itu nak. Iya. Ah, Oh, iya. ya dari guru Solihin kenal saya, guru-guru yang lain dulu Mm-mm. banyak yang kenal lah sama saya. Banyak yang kenal. Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan wawancara ini bisa menambah nilai ya. Amin. Amin ya. Soalnya kan banyak dikenal guru-guru sana juga. Iya, mudah-mudahan ya kan. Amin amin. Iya. Oke. Ya itu prinsipnya saya tidak pernah mengeksklusifkan diri ya. Saya kadang-kadang bisa berpakaian apa aja. Anda mungkin dulu ngeliat saya gondrong. Pada tertentu jenggot panjang. Ya, ntar berubah lagi. Itu dakwahnya mulai saya terjadi. Saya dakwahnya seperti itu. Pertama saya gondrong. Terus saya bewok. Saya buat banyak lah metode-metode. Susah untuk mengenalinya ya. Iya, jadi dengan kata lain, biarlah kata orang sesuatu yang tidak baik, tapi kita menjadi yang terbaik buat orang. Amin Gitu. amin amin. Oke. Jangan takut apa kata orang, tapi takut apa kata Allah. Ya kan? Kalau Allah udah buka aib kita, takutlah. Kalau orang cuma tiga kali, 4 kali ngecengin kita, kelima kalinya udahan Kak. Pasti nggak lama. Terlalu aja deh. Jadi jangan takut kata orang, tapi takut kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takut nggak Islam kita. Itu. Islam artinya selamat. Ya, Iya benar. ini buat pelajaran juga MTS ya kan. Jadi sampean, Jadi saya mohon maaf ya, anak MTS satu kurangnya akhlak. iya akhlak. benar ya. Bedanya itu sama anak pesantren. Kalau kami sanawiyahnya dulu di pesantren. Takut sekali sama guru takzim itu. Sama teman bersahabat sekali. Makanya anak-anak pesantren kalau udah keluar dari pondok jadi saudara. Karena akhlaknya tinggi. Walaupun orang mana juga tetap saudara. Tuh bedanya. Mohon maaf sini sering orang kursus anak MTS. Udah ngerokok. Ya mohon maaf ya. Saya juga dulu saya ngerokok sekarang enggak. Udah lari-lari. Aduh maaf lah. Makanya dari adik-adik lah yang bisa mengadopsi apa kalimat akhlak itu dari Amin. ya kan sanawiyah rata-rata kurang Akhlaknya emang Iya. dirasakan sendiri sih sama kita. Gitu kan? ya kalau jalan muah ngomongnya mau Binatang semua ya keluar. kan? Iya nggak ada bedanya sama anak SMP biasa. 244 26 kalau lewat sini saya diem. Zaman dulu anak sanawiyah lebih MTS lebih banyak dikoreksi gitu. Jadi yang bisa menentukan masa depan Anda adalah akhlaknya juga. Itu juga sangat bermanfaat nantinya. Jangan takut sama modernisasi lah. Wah, lu kuno banget lu. Lu nggak ikut tren lu. Orang masakin itu kan jama kata dari miskin. Miskin jamanya masakin. Bahasa Arab itu. Ya kan berarti beberapa miskin dia. Miskin akhlak, miskin budaya. Ya, orang masa kini modern itu jama dari miskin. Miskin 1, masakin 2, miskin. Ya kan? Masakin. Masakini. Itu jama dari miskin. Ya udah, gimana Mas? Ilmu baru juga itu. Oke, mungkin cukup sekian semuanya. Terima kasih kepada Bapak Haji Ustadz Muhammad Husni Tamrin SHG atas waktu yang telah diluangkan untuk kami berempat untuk memberikan ilmu tambahan tentunya untuk para penonton juga yang nanti akan nonton. Iya, jadi dengan kata lain karena sesuai dengan prosedur status sosial, kita juga sekolah ustadznya.
Iya kan? Iya. Sesuai dengan Anda dari wilayah studi, cari ustadz juga yang sekolahan. Saya lulusan dulu bukan UIN namanya, dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri dulu namanya. Kalau sekarang UIN, Universitas Islam Negeri. Dulu saya jebolannya, Jawa Timur, kuliahnya di Jawa Timur. Oke. Ya, Baik, mungkin bisa kita akhiri saja video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ayo foto dong kita. Ayo, Kita ayo. harus foto ini. Ayo, biar request kita.